Oke, sudah mulai. Silakan, Mas. Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita selalu bersemangat pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 4, Mas Alfiandi bersama saya dan Chandra Agung dan Mas Haris Vandika yang saat ini sedang sakit. Izinkan kami untuk mempresentasikan sebuah metode unsupervised learning, yaitu mean shift clustering pada data pengunjung mall. Next. Ya, pada pembahasan ini kita bagi menjadi 5, di mana kita akan berangkat sedikit tentang algoritma clustering dan bagaimana cara kerjanya, kemudian skalabilitasnya, serta use case, dan kami akan berikan contoh penerapan dengan program Python. Next. Ya, apa sih mean shift clustering? Yaitu sebuah metode, salah satu metode pengelompokan data menggunakan teknik analis matematis ruang fitur non-parametrik untuk menemukan maksimum fungsi kerapatan yang disebut algoritma pencari titik kerapatan atau titik tengah means, yaitu dengan menghitung pergeseran pada titik yang terdistribusi menuju titik kerapatan tersebut dan dilakukan iterasi sampai keseluruhan terserap, atau dengan kata lain gradiennya adalah konvergen. Ya, mean shift pertama ini dikenalkan oleh Funaga dan Hostler tahun 1975 ya. Untuk ini sumbernya kami dari Wikipedia mean shift. Selanjutnya kami akan menerangkan sedikit tentang algoritma mean shift clustering. Dalam gambarnya adalah ini sebaran dataset adalah titik-titik warna merah yang dimana sebaran tersebut akan kita lakukan pengelompokan dengan menggunakan mean shift. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan menentukan dulu berapakah bandwidth atau window, atau dalam ini adalah H yang merupakan range, region of interest. Kalau dalam hal ini adalah digambarkan warna biru ya, dalam lingkaran warna biru itu adalah region of interest. Dan di dalam region of interest ini terdapat titik tengah yang warna biru itu merupakan titik tengah atau titik tengah awal yang merupakan titik tengah yang fungsinya U ya, nanti akan masuk ke dalam sebuah fungsi yang dimana fungsi tersebut akan menghitung nilai rata-rata daripada nilai rata-rata seluruh seluruh data yang ada dalam lingkaran. Nah, bagaimana dengan yang ada di luar lingkaran? Yang ada di luar lingkaran juga akan dihitung, namun karena yang ada di luar lingkaran sesuai dengan fungsi kernel yang nanti akan saya jelaskan di algoritma halaman berikutnya. Fungsi kernel di sini, next Mas, fungsi kernel di sini merupakan fungsi aktivasi, ya, fungsi aktivasi di mana dia berdasarkan fungsi tersebut dia akan memberikan angka 0 atau 1 terhadap angka yang ada di dalam ring. Jadi data yang angka yang ada di dalam ring akan diberikan fungsi 1 sehingga keluarannya adalah nilai rata-rata yang diinginkan. Sedangkan yang di luar lingkaran dia akan dikalikan dengan 0. Sehingga dia dengan kata lain tidak diperhitungkan. Nah, ini berdasarkan fungsi kernel ini ada 2 jenis ya, ada banyak jenis sepertinya, tapi di sini kita menggunakan flat uniform, yaitu menunjukkan 1 dan 0 berdasarkan fungsi turunannya. Ini merupakan distribusi normal yang yang membantu kita untuk menseleksi atau mempercepat perhitungan mencari titik tengah. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menemukan hitung seluruh rata-rata, kita akan mendapatkan rata-rata baru dari nilai rata-rata yang sudah kita hitung, yaitu titik warna kuning. Sehingga titik warna kuning dan titik warna biru apabila kita tarik garis, next Mas, apabila kita tarik garis, maka dia adalah fungsi gradien. Fungsi gradien yang dimana gradien vektor orientasi pergeseran ke titik sentroid baru. Nah,
inilah yang nantinya gradient ini kita gunakan untuk menghitung atau mengupdate titik sentroid baru. Dengan kata lain, warna biru akan kita geser ya, atau Windows-nya akan kita geser ke titik tengah ke titik sentroid yang baru. Nah, di sini dilakukan terus ya Mas ya, dengan kita mengupdate next Mas, dengan mengupdate nilai titik sentroid yang baru. Nah, ini dilakukan iterasi sampai didapatkan konvergenitas, artinya titik warna biru dan warna kuning sudah tidak ada pergeseran atau rapat atau berhimpit satu sama lain. Baru algoritma ini berhenti. Nah, baik, cara kerjanya seperti apa nih nanti dalam program? Kita akan memberikan ilustrasi sedikit ya, cara kerja MinSafe. MinSafe ini sebetulnya ini kalau dalam ilustrasinya digambarkan adalah sebuah titik-titik pasir yang dicekung atau ditarik dalam sebuah baskom yang kalau kita goyang-goyang pasirnya itu akan mengumpul di dalam satu titik yang paling rendah. Nah, ini yang harapannya di algoritma ini dilakukan dengan cepat untuk menarik dataset yang berkumpul atau dalam satu titik clustering yang sama gitu. Nah, ini kita lihat bahwa algoritma ini cukup ampuh ya, cukup cepat dan mampu menangani untuk data-data yang outlier pun. Kita lihat bahwa titik yang warna merah pun akan terserap pada titik rapat yang paling dekat dari titik tersebut. Sehingga K-means-shift ini mampu memberikan algoritma yang cepat untuk menghitung. Namun dia harus memperhitung seluruh titik yang ini. Nanti akan kita lihat di skalabilitas. Next, Mas. Oke, cara kerjanya adalah pertama kita harus menemukan titik data yang ditugaskan ke clustering, yaitu dengan kita memberikan Windows atau bandwidth ya yang kita tentukan sebagai hyperparameter, yang dimana H ini cuma satu-satunya parameter yang kita tentukan, karena di sini adalah kalau saya ibaratkan itu adalah teropong untuk melihat sasaran mana yang akan kita tembak. Nah, di situ. Nah, titik teropong ini kan punya titik tengah. Nah, titik tengahnya itu U yang nanti akan sebagai titik hitung awal seluruh data-data set yang akan kita hitungnya nanti ya. Selanjutnya, dari data tersebut kita akan menghitung rata-rata. Kita hitung rata-rata. Dari hitung rata-rata itu kita atau kita hitung sentroidnya, kita dapatkan rata-rata tersebut adalah rata-rata baru ya. Jadi di titik bukan yang bukan titik tengah dari teropong H, tapi ada rata-rata baru yang merupakan titik tengah baru yang nanti memiliki gradien yang tadi saya jelaskan di awal. Kita menghitung sentroid tersebut. Nah, di lokasi langkah ketiga, di lokasi sentroid baru itu nanti yang akan kita tentukan. Ya, kita tentukan atau dihitung dari sentroid yang lama berdasarkan gradien atau arah vektornya tadi. Nah, dari sentroid baru ini kita akan mencari lagi ya, menghitung lagi titik rapat berikutnya. Titik rapat berikutnya ya dengan menentukan rata-rata yang ada dalam sentroid yang sudah digeser tadi. Jadi ini dilakukan secara langkah keempat, dilakukan berulang-ulang sampai terdapat kerapatan, sampai ketemu titik kerapatan yang paling rapat atau titik kerapatan rapat yang paling tinggi ya. Nah, di sini dilakukan sampai dengan akhirnya mencapai titik dihentikan setelah sentroid mencapai posisi di mana ia tidak bisa bergerak lebih jauh. Seperti itu. Next, Mas. Baik, aplikasi ini K-means MinShift ini sangat membantu kita dalam membuat clustering pada sebuah data yang bersifat acak dan tidak memiliki pengelompokan yang jelas, sehingga kita di sini
memiliki kemampuan mengolah sebaran dataset yang acak ya dan sulit diidentifikasi jumlah kategorinya. Ini sangat powerful kalau menggunakan algoritma ini. Dan algoritma ini juga karena dia menghitung distribusi normal jarak distance ya terhadap titik tengah, titik kerapatan atau sentroid itu dengan sebaran data fitur, sehingga memungkinkan data yang sebanyak yang tidak merata pun dapat dihitung tadi ya. Jadi yang sifatnya outlier pun dapat dikelompokkan dengan data yang paling dekat seperti itu. Nah, dengan bantuan kernel atau fungsi aktivasi yang tadi, ini membantu untuk memilah dengan cepat titik-titik yang harus diperhitungkan di titik sentroidnya tadi ya. Jadi tadi dapatkan rata-rata baru tadi dibantu oleh kernel gitu ya, fungsi kernel ini. Sehingga namun seluruhnya akan dihitung, tapi akan dibantu untuk dipilah mana yang menjadi kelompok clustering maupun tidak dengan bantuan kernel ini. Nah, ini sangat membantu sekali ya untuk mendapatkan sebaran data sinyal ya, tentunya dalam pemasangan titik BTS. Nah, bagaimana dengan kelebihannya? Kelebihannya tentu tadi kita bahas bahwa karena dia mampu untuk menemukan jumlah variabel ya. Jadi kita bisa menemukan jumlah titik kategori clusteringnya itu. Jadi kita otomatis kita menemukan nih tanpa kita menebak ya seperti yang dilakukan oleh K-means yang dimana kita harus menebak, oh ini dikelompokkan menjadi 5 kategori atau 4 kategori. Padahal bisa jadi kategori yang ditentukan di K-means itu bisa jadi salah kalau kita menentukan kategori sebagai hyperparameter. Nah, sedangkan di MinShift ini by algorithm dia bisa menemukan bahkan menentukan sendiri berapa variabel yang berapa kategori yang akan ditetapkan di pengelompokan tersebut gitu. Nah, dan ini mampu mengatasi data-data yang bersifat outlier. Tadi saya gambarkan tadi ada baskom yang bisa menarik pasir-pasir yang di pinggir-pinggir gitu ya, ketarik semua gitu kan. Nah, ini menarik tadi yang sampaikan bahwa diaplikasikan secara independen tanpa parameter lain. Jadi artinya kita tentukan bahwa kita tanpa perlu banyak parameter-parameter untuk algoritma ini, kita cukup menggunakan parameter window tadi atau bandwidth tadi. Modelnya bebas ya, tidak jadi bebas model sehingga kita tidak terpaku pada bentuknya itu elips, bentuknya itu linier atau bentuknya sferis gitu kan pada dalam pengelompokan klaster data gitu, karena pengelompokan ini terjadi secara natural gitu ya berdasarkan data dan iterasi gitu kan. Tadi kita tidak terpaku pada model yang kita asumsikan atau kita bentuk gitu kan. Nah, ini saja tadi saya sampaikan bahwa ukurannya ini hanya dipengaruhi oleh satu parameter hyperparameter yang kita tentukan itu lebar Windows-nya. Namun di banyak kelebihan daripada algoritma ini terdapat juga banyak kekurangan ya. Jadi karena seluruhnya itu dihitung sehingga dibandingkan K-means mungkin MinShift ini lebih berat ya karena dia harus menghitung seluruhnya dan seluruh variabel walaupun dia di luar variabel tapi tetap dihitung ya. Namun dan dikalikan jumlah iterasi yang harus dilakukan sehingga ini perlu komputasi yang lebih berat dan lebih banyak gitu kan. Nah, output juga tergantung banyak ukuran jendela. Jadi kalau kita misalnya ukuran jendela, kita akan coba nanti ya bagaimana jendelanya terlalu besar nanti akan seperti apa, atau Windows-nya tadi loh, Windows atau jendela atau bandwidth tadi itu kita set gimana kalau Windows-nya kita besarin atau kita kecilin, nanti kita akan lihat ternyata sangat berpengaruh sekali ini terhadap hasil output pengelompokan tersebut gitu. Nah, ini ini salah satu kekurangannya ya kalau kita mengaturnya itu. Ukuran jendela ini tidak bisa sembarang, artinya kita harus coba atau menentukan titik yang tepat gitu dalam pengelompokan ini. Nah,
komputasi relatif mahal ya, kira-kira 2 titik perkembangannya saya sampaikan tadi. Komputasi sangat banyak dan mahal tentunya kan nantinya jatuhnya. Nah, ini terhadap penghitungan dimensi ruang fitur ini agak susah ya berskala gitu ya. Ini menjadi salah satu kekurangan daripada Kemis. Tapi lebih itu kita nanti lihat bagaimana sih penerapannya sehingga kita nanti akan akan tepat memilih atau menggunakan aplikasi SafeMin ini dalam penerapannya lebih tepatnya gitu. Akan dilanjutkan oleh rekan saya Mas Alfiandi, silakan. Ya, terima kasih. Jadi untuk shift clustering ini biasa penggunaannya salah satunya di bidang telekomunikasi, ini untuk pemilihan frekuensi ya, gitu. Karena algoritmanya tadi yang bisa untuk menyerap ya ke density yang lebih gede gitu. Dan kemudian untuk pada komersial sendiri biasanya digunakan untuk mengelompokkan kategori pelanggan, bisa untuk metode-metode RFM atau misalnya kita pengelompokan berbasis fitur-fitur yang tertentu. Dan untuk komputasi image processing, dia biasa digunakan untuk unsupervised image segmentation, kemudian bisa unsupervised video segmentation, image restoration, atau biasanya untuk membantu ini ya, GAN, begitu. Dan juga bisa untuk remote sensing, seperti itu. Itu lumayan banyak, tapi kebanyakan memang unsupervised, begitu. Kemudian yang keempat digunakan untuk fraud analysis, jadi untuk mendeteksi outlier ya. Karena salah satu kemampuan dari shift clustering itu dia bisa mendeteksi outlier dan juga untuk audit data-data perusahaan. Jadi kita bisa menemukan outlier dari data-data yang ada. Kemudian untuk selanjutnya yang akan kita lakukan salah satu contohnya adalah clustering pengunjung mall, di mana di sini untuk datanya sendiri terdapat 2.000 data pengunjung mall, di mana terdapat ada numerical data, yakni age dan juga income, dan juga ada categorical data. Ini ada ID, sex, marital status, ada education, ada occupation, dan juga ada settlement size. Begitu. Nah, di sini yang kita pilih adalah age dan income sebagai feature karena merupakan numerical data. Dan ini untuk distribusi datanya. Untuk kedua fitur tadi, ini yang pertama distribusi dari usia sendiri atau age, itu menunjukkan bahwa pengunjung mall distribusinya tidak normal ya, atau meningkat kiri, di mana kebanyakan populasi adalah pengunjung-pengunjung yang lebih muda, seperti itu. Kemudian untuk distribusi income sendiri, itu juga tidak normal, karena di antara 50.000 hingga 300.000, itu populasi terbanyak berada di antara 100.000, seperti itu. Jadi dia tidak normal atau miring ke kiri, seperti itu. Ini adalah sebaran pengunjungnya antara kedua fitur tersebut. Terlihat bahwa populasi yang paling banyak berada di usia 20 hingga 40 tahun dengan income antara 50.000 hingga 178.000 ya. Ini di sini berarti kebanyakan pengunjung mall adalah populasinya masih muda dan juga dengan income yang rendah begitu dibandingkan dengan rata-rata populasi. Ini adalah salah satu snippet code yang kita miliki. Nanti akan saya jelaskan langsung di program. Seperti itu. Ini kita menggunakan import, ada NumPy, Pandas untuk library-nya, ada Scalern, ada Matplotlib. Kemudian ada kita untuk algoritma massive clustering-nya, kita menggunakan bandwidth 0,15 seperti itu. Dan juga ini adalah cara untuk menampilkan pengelompokannya. Kita menggrupai labels-nya seperti itu. Ini menggunakan bandwidth 0,15, kita mendapatkan 3 label, yakni ada label ke-0 dengan total yang jumlah yang paling banyak, di mana rata-rata usianya adalah 33 tahun. Itu adalah rata-rata terendah dibandingkan dari ketiga cluster yang dibandingkan dari kedua cluster yang lain seperti itu. Sedangkan dari income-nya sendiri juga terendah gitu. Jadi ketika kita lihat persebaran data tadi, ini membuktikan ya bahwa memang terbanyak adalah label 0 gitu. Nah, kemudian untuk label 1 sendiri itu dia untuk rata-rata usianya paling tinggi, sedangkan untuk rata-rata income-nya adalah di tengah-tengah di antara kedua label yang lain. Dan dia jumlahnya juga terbanyak kedua, seperti itu. Sedangkan untuk label yang terakhir atau label 2, itu dia untuk rata-rata usianya berada di tengah-tengah antara label ke-0 dan pertama, sedangkan untuk income-nya dia paling tinggi seperti itu. Nah, dia jumlahnya adalah jumlah yang paling sedikit dibandingkan dengan di antara dua label yang lain.
Dan di sini kita menggunakan 0,15. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan 0,1, hasilnya adalah 12 clustering, yang mana kurang begitu merepresentasikan data. Seperti itu kan, terlalu banyak cluster. Sedangkan kita menggunakan bandwidth 0,2, itu menghasilkan kelompok ini 2 clustering saja. 2 clustering, 2 label ini juga kurang merepresentasikan data begitu. Nah, kemudian di sini kita pilih 0,15 begitu, karena salah satunya kita juga melihat standar deviasi dari data sendiri di antara 0,13 hingga 0,17. Jadi 0,15 ini cukup tepat seperti itu. Ini adalah hasil plottingnya. Ini 3 cluster yang terbentuk, yakni ada label 0, ini ada warna ungu, yang tadi ya, yang dia income-nya rendah, kemudian usianya muda. Kemudian untuk label biru, itu adalah label 1. Itu. Ini adalah untuk yang usianya tinggi, dan untuk income-nya tengah-tengah. Untuk yang label 2 adalah yang kuning, yang mana dia usianya berada di tengah-tengah antara label 0 dan juga label 1, tapi dia untuk income-nya paling tinggi. Dan langsung saja kita lihat untuk programnya sendiri. Nih, jadi label-label yang kita gunakan ada NumPy, Pandas, NumPy tadi digunakan untuk penghitungan di array, seperti itu biasanya. Kemudian untuk Pandas digunakan untuk data frame, untuk mengulang data frame. Matplotlib dia digunakan untuk visualisasi data. Ada Seaborn, dia juga digunakan untuk visualisasi data, seperti itu. Ada Sklearn yang digunakan untuk clustering itu sendiri, untuk algoritmanya. Nah, di sini menggunakan Google Colab untuk platformnya, datanya kita taruh di Drive, seperti itu. Datanya adalah segmentation data, kita ambil dulu, itu ada 2000 data yang mana dia tidak perlu dilakukan penghilangan data atau normalisasi yang mungkin ada kehilangan pengurangan data atau mungkin mengisi dengan data-data yang normal, begitu tidak perlu karena sudah tidak nol, seperti itu. Ini ada data descriptnya seperti ini, di mana yang jelas-jelas adalah merupakan numerical data adalah age dan juga income. Yang lain adalah categorical data, seperti itu. Ini adalah distribusinya, kita plot. Itu. Lanjut. Oke. Oke, kemudian setelah itu kita lakukan, sebelum masuk ke dalam clustering, kita lakukan normalisasi data ya. Jadi normalisasi data kita menggunakan min-max begitu. Kita menggunakan min-max, kita pilih dulu fitur yang ada, yakni fitur age sama income. Kita gunakan min-max scalar. Nah, scalar fit transform kita masukkan dalam variabel x gitu. Ini adalah array ini adalah menyimpan variabel yang sudah dinormalisasi. Seperti itu. Kemudian setelah itu baru kita lakukan clustering. Kita import min-shift dulu dari sklearn cluster. Kemudian tadi bandwidth-nya adalah 0,15 ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian langsung di ms.fit gitu. Jadi min-shift ini sudah dimasukkan dalam variabel ms, kita fit, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam variabel min-shift. Nah, di sini dari min-shift ini kita bisa ekstrak seperti cluster center-nya, bisa ekstrak labels-nya seperti itu. Kemudian hasilnya kita taruh dalam data frame result DF. Nah, di sini result DF sendiri adalah modifikasi dari data frame. Ada label, sebenarnya ada beberapa kolom yang ditambahkan, kolom-kolom sebelumnya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa tahu masing-masing data itu labelsnya, seperti itu. Ini adalah label 0, yang tadi dibilang age-nya secara age dia muda, gitu. Secara income juga dia rendah dibandingkan populasi, seperti itu. Ini untuk label 1 secara age dia paling tinggi, kemudian secara income dia tengah-tengah dibandingkan populasi. Ini adalah label 2, secara age dia tengah-tengah dibandingkan dengan kedua label yang lain, secara income dia paling tinggi. Nanti dia melebihi rata-rata dari populasi, seperti itu. Ini untuk kita group by, ini untuk
visualisasinya kita menggunakan Matplotlib seperti itu. Mungkin begitu presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.